A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak Ibu, kaum muslimin dan muslimat rahimahullah. Kalau kita mencoba untuk berenung, memikirkan dari waktu ke waktu tentang keadaan umat Islam, mungkin bermacam-macam jawabannya. Dari yang paling rendah, ada yang cuek, peduli amat aku, gak pernah dipikirkan. Ada yang optimis, ada yang prihatin melihat keadaan umat Islam ini. Saya yang banyak bergelut dengan pola-pola pemikiran dan peradaban, itu sering berenung, kapan janji Allah itu bisa muncul dalam fakta. Di antara janji Allah dalam Al-Quran itu ada pada surah Al-Imran, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Engkau adalah sebaik-baik umat yang jadi model bagi umat yang lain. Idealnya seperti itu. Tapi faktanya kalau kita lihat saat ini, kita masih kalah. Yang paling makmur, yang paling berbahagia dalam kehidupan secara umum itu negara-negara Eropa Utara. Disusul oleh negara-negara yang disebut dengan naga-naga di Asia Timur, Jepang, Korea, Taiwan. Sudah itu disusul oleh India. Kita masih kalah dengan India dalam soal peradaban dan kekayaan. Anda boleh bicara Saudi, Anda boleh bicara Qatar. Mereka kan kaya, makmur, itu karena limpahan hasil bumi, bukan karena kerja keras. Nah, kita tuh di bawah India, tapi yang di bawah kita ada lagi, yaitu Afrika. Tapi kalau kita pikir Afrika, itu juga sebagian penduduknya Muslim. Nah, ini yang memprihatinkan. Saya membaca ada satu buku yang ditulis oleh Profesor Ahmad Kuru, seorang profesor dari Turki. Secara sederhana dia menggambarkan gini, umat Islam itu kayak orang main badminton. Bila dia SMS orang, karena mau menikahkan, dia hendak menyemes, sangkut di net. Kira-kira kalau lagi paham itu. Bila diserang orang, karena mau menikahkan, semesan orang itu. Bila mau menyerang, sangkut di net. Artinya kita kehilangan pos, kita kehilangan kekuatan dalam kehidupan kita. Oke, kita bisa bangga kalau dari sisi kerohanian kita paling unggul. Saya ini yang sering bertemu dengan agama-agama lain, saya sering bercanda. Kalau dari sisi ibadah, Islam itu adalah yang ini. Apa? Anda ada yang ibadahnya hanya berdiri, Anda ada yang rukuk, Anda ada yang sujud. Islam merangkum semuanya itu dalam sholat. Ayo, pada dalam menandingi Pak. Tapi ketika kita bicara pada fakta-fakta ilmu pengetahuan saintifik pada persoalan sosiologis, nanti dulu kita masih berada di ketinggalan. Nah, saya bicara fakta. Kalau tadi dikaitkan dengan kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas, itu sebaik-baik umat yang ditampilkan menjadi model bagi umat yang lainnya.
Nabi ketika khutbatul wada, khutbah terakhir di padang Arafah, itu menyampaikan pesan, taraktu fikum amraini ma in tamassaktum bihima lan tadillu abada, kitab Allah wa sunnata rasulih. Dan Nabi meninggalkan kepadamu dua wasiat. Bila engkau pegang teguh, tidak pernah engkau kalah, tidak pernah tersesat. Apa itu? Quran dan Sunnah. Jelas. Tapi persoalannya adalah sampai di mana pengertian kita, perhatian kita, pemahaman kita terhadap dua sumber kekuatan Islam ini. Oh, udah main, ada sudah dengan Quran banyak pengajian, rumah tahfiz sudah banyak. Iya, persoalannya adalah apakah yang kita lakukan itu sudah betul-betul mampu untuk mengambil kekuatan Al-Quran, kekuatan Sunnah itu menjadi modal bagi kehidupan kita. Dalam surah Maryam, walaupun ini dikaitkan dengan Nabi Yahya, perintah itu, tapi saya kira perintah-perintah untuk siapapun dalam Al-Quran itu tersangkut dengan umat Islam. Ujar Allah, "Hudil kitab bil quwwah." Perhatikan Quran itu dengan serius. Itu perintah. Hudil kitab bil quwwah. Pegang Quran itu dengan serius. Bagaimana persoalannya kita mau serius dengan Quran? Bagaimana kita mau menggali kekuatan Al-Quran itu? Saya kira persoalannya ada pada persoalan metodologi. Kita punya metodologi nggak menggali? Jangan-jangan tidak. Wong masyarakat kita makna tadarus itu aja dimaknai selama ini adalah mengaji bendera. Bila Ramadan itu bangga kalau sudah tamat itu 4-5 kali. Padahal kan makna tadarus itu bukan itu. Makna tadarus itu artinya memahami dan mendalami isi Al-Quran, mengkajikan dan sebagainya. Ini soal metodologi. Kalau kita bicara tentang sistem keilmuan saintifik dalam Islam, minimal ada dua secara umum. Ada soal ilmu-ilmu sosial, ada soal ilmu alam. Saya kira kalau ilmu alam dia bergerak apa adanya, siapapun dia netral. Tapi ilmu sosial nanti dulu. Ilmu sosial itu tergantung kepada ideologi yang ada di otak orang yang menjalankannya. Itu ilmu sosial, termasuk pendidikan, tarbiyah gitu. Tarbiyahnya orang bukan Islam, ini arahnya lagi Islam. Nah, disinilah saya mencoba untuk memperkenalkan malam ini metodologi yang banyak diambil oleh para ahli untuk memahami Quran. Apa itu? Yaitu tentang kajian Al-Quran kepada hal-hal yang bersifat tematik. Karena Quran itu, Bapak, Ibu dan saudara-saudara, tidak sistematik seperti buku bab-bab atau seperti undang-undang bab ini dia. Quran itu kan menyampaikan sesuatu berhamburan dengan metode cerita-cerita umat terdahulu. Tapi di tengah-tengah dia bercerita, dia menyampaikan sesuatu, muncul konsep-konsep. Nah, persoalannya sampai di mana kita mampu untuk menangkap konsep-konsep itu. Orang Islam selama ini menurut saya memang terjebak kepada dua tarikat dalam pola berpikirnya. Ada yang ekstrem kanan, ada yang ekstrem kiri. Saya menyebutkan Islam begitu yang mudah ya. Yang ekstrem kiri itu ingin bebas, ya tanda kutip kaum liberalis lah. Yang ekstrem kanan itu kontekstualis, memahami Quran hadis apa adanya. Dan Islam ini dijadikan kembali pada masa lampau. Apa ya begitu? Kita mengikuti orang dahulu aja, mulai dari cara berpakaiannya, mulai cara ininya, apa seperti itu. Padahal kita menghadapi zaman yang berubah. Nah, ini persoalan. Nah, saya mencoba untuk melihat satu saja lagi yang saya ungkapkan karena waktu terbatas. Paham nggak kita tentang satu konsep kata yang sudah dipakai oleh umat Islam, yaitu umat. Ini kepentingan umat nih. Ini untuk umat Islam nih. Wah, bahasa umat itu dipakai di mana-mana. Saya tanya, paham nggak kita tentang apa sih yang dimaksudkan umat itu?
menurut Al-Quran. Nah ini ternyata tidak semua orang bisa paham apa sih yang dimaksud umat itu oleh Quran. Ini persoalan kan? Karena dengan tahu itu baru kita tahu oh kemana arahnya. Contoh Bapak Ibu dan saudara-saudara, di dalam Al-Quran untuk menyebut kelompok-kelompok manusia, perkumpulan-perkumpulan, dia banyak menggunakan kata-kata. Kadang-kadang dia menggunakan kata syabun yang berarti bangsa. Kadang-kadang dia menggunakan kata kaumun, kaum, bubuhan, bahasa Banjar. Kadang-kadang dia menggunakan kata jama'atun, jamaah. Tapi penggunaan kata-kata ini sebetulnya netral saja, cair saja. Tapi ketika Quran menggunakan kata umat itu ditujukan kepada umat Islam. Nah, gitu. Ada kekhasan. Makanya kita akan menemukan di dalam Al-Quran itu misalnya apa namanya syabul muslimin, ada itu jamaatul muslimin itu olahan aja. Nah ada kaum apa namanya umatan. Dan dia menggunakan kata umat itu beragam. Di dalam Al-Quran kata umat ini disebut kurang lebih 52 kali untuk kata tunggalnya dan 12 kali untuk kata jamaknya. Jadi kata tunggal atau ummatun, kata jamaknya adalah umamun. Oh, begitu banyak ya? Iya. Kalau begitu, Quran punya perhatian sebetulnya kepada persoalan umat ini. Mari kita dekati dulu secara bahasa. Saya ingin menggunakan secara bahasa ini merujuk kepada 3 tokoh. Pertama, di Indonesia ini mufasir yang paling banyak mengotak-atik bahasa Quran itu Pak Quraisyah. Saya berguru dengan beliau 2 tahun. Dengan segala kelebihan dan kekurangan beliau, saya mengatakan tafsir yang paling unggul dalam bahasa Indonesia sekarang adalah tafsir apa itu namanya? Al-Misbah, karangan Pak Quraisyah. Nah, Pak Quraisyah mengatakan begini. Kata umat diambil kata al-um, amma ya ummu. Itu makna dasarnya kata beliau. Ada kata amma ya ummu. Dari kata amma ya ummu ini muncul kata ummun. Kita maknai ibu. Dari kata amma ya ummu itu muncul kata imamun, yang kita artikan pemimpin. Lalu apa makna dasar amma ya ummu itu? Amma ya ummu itu pada dasarnya memiliki 3 makna. 1 menuju, 2 bertumpu, 3 memberikan teladan. Ibu menjadi tumpuan nggak bagi anak-anaknya? Jelas. Ibu menjadi tujuan nggak untuk kebaktian? Jelas. Ibu memberikan teladan nggak? Jelas. Pemimpin begitu juga. Jadi dari kata amma yang umum muncul kata al-umum bermakna ibu, muncul kata imamun bermakna pemimpin, lalu muncul secara umum masdarnya adalah ummah. Yang kedua, saya ingin mengambil pendapat Ibrahim Al-Biqai, seorang mufasir dari Libanon yang besar dan lahir di lembah Bekaa. Kalau sampai yang sering mengamati Libanon ini ada negara Arab yang cukup maju dari segi pemikiran dan sastra. Di sana banyak melahirkan pemikir-pemikir. Nah, Al-Biqai mengatakan kata ummah diambil dari kata keadaan umum dia dikata al-ammu. Dia mengambil kata al-ammu. Al-ammu itu kata dia adalah memiliki makna arah tujuan. Dari kata al-ammu ini adalah lahir kata imam juga dan juga kata umat. Nah, imam dan umat itu kata beliau saling berhadapan. Ada hubungan satu dengan yang lain. Imam memberikan pengaruh kepada umat, umat memberikan pengaruh pada imam. Itu diambil kata al-ammu. Jadi dia saling menuju, saling memperkuat satu dengan yang lain. Ini Al-Biqai
dalam bidang bahasa Arab banyak dirujuk ketika orang membicarakan bahasa Arab pasti Imam Al-Isfahani. Nah, Imam Al-Isfahani mengatakan kata umat diambil dari kata tapi bermakna ikatan. Bermakna ikatan. Karena itu maka agama, tempat, waktu itu pasti mengikat orang-orang yang ada di dalamnya, menghimpun orang-orang yang ada di dalamnya. Oke, Bapak Ibu dan saudara-saudara, kalau begitu dari makna katanya saja kita sudah dapat mengambil sedikit pemahaman. Kalau begitu di dalam kata umat itu memunculkan apa? Ada arah, ada tujuan, ada ikatan, ada keteladanan. Itu kira-kira ada tujuan, ada arah, ada ikatan, ada keteladanan. Kalau begitu, ketika kita menyatakan umat, katakanlah umat Islam, pertanyaannya, orang Islam itu punya arah nggak dalam hidupnya? Pertanyaannya, dia punya arah nggak? Punya tujuan nggak? Jangan-jangan dia punya tujuan, beremburan saja. Individu-individunya kan jelas kayak arahnya. Ada nggak tujuannya? Harusnya ada. Yang kedua, dia punya ikatan nggak? Apa yang mengikat kita ini satu dengan yang lain? Kalau kita mengatakan kita ini kan umat. Kalau dalam hadis itu Nabi mengatakan orang muslim dengan muslim yang lainnya itu adalah seperti bangunan. Ya sudhu ba'dahu ba'dam, menguatkan satu dengan yang lainnya. Ada nggak perasaan itu? Ada nggak ikatan itu? Dan yang ketiga, kita punya pemimpin nggak? Punya. Apakah pemimpin kita sudah memberikan teladan terbaik? Atau jangan-jangan tidak ada keteladanan itu? Kalau dari segi makna saja secara bahasa tidak ada itu, kita seharusnya ada perlu menepuk dada mengatakan kami umat Islam. Syaratnya dalam bentuk umat saja ada dipenuhi kok. Gitu. Kalau kita ikuti dari makna bahasa tadi. Nah, oleh karena itu, Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, kata umat ini menarik untuk didalami, dipahami. Apabila sesungguhnya yang dikehendaki oleh Al-Quran itu ketika dia menggunakan kata umat itu yang sebetulnya yang ingin pesan, yang ingin disampaikan. Nah, karena itu saya ingin mengutip pendapat salah seorang ahli sosiologi dalam Islam, yaitu ahli syariati. Ahli syariati itu paling banyak menulis buku-buku tentang apa itu. Beliau mengatakan bahwa kalau orang kelompok itu mengaku sebagai umat, minimal kata ahli syariati, dia memiliki 3 ciri yang harus ada dalam dirinya. 1, dia harus memiliki kesadaran. Kesadaran apa ya? Kesadaran tentang siapa dirinya. Jadi kalau kita ngaku umat Islam, sadar ya kita itu siapa? Kenapa Allah mencontohkan umat Islam harus jadi contoh bagi orang lain? Jadi harus ada kesadaran. Yang kedua, harus memiliki tujuan. Untuk apa tujuan kita membentuk diri kita sebagai umat? Dan yang ketiga, harus ada gerakan. Bukan hanya sadar dirinya siapa, bukan hanya memiliki tujuan, tapi juga ada gerakan apa enggak, ada aktivitas apa enggak. Nah, inilah persoalan-persoalannya. Bila ini kata ahli syariati tidak dipenuhi, Anda saksikan di muka bumi ini. Quran banyak bercerita di muka bumi ini. Banyak orang-orang terdahulu, kelompok-kelompok terdahulu yang mengaku sebagai umat jatuh bangun dan hilang ditimpa oleh hukum sebab akibat karena tidak memiliki 3 tadi kata ahli syariati. Dia tidak memiliki kesadaran siapa dirinya. Dia tidak memiliki tujuan untuk apa dia dibentuk. Dia tidak memiliki gerakan. Soalnya ambil contoh Pak dalam surah Al-A'raf ayat 34 yang berbunyi, likulli umatin ajalun. Jelas kan? Tiap-tiap umat itu memiliki ajal. Ajal apa? Batas waktu untuk hidup.
La yastahiluna sa'atan wa la yastaqdimun. Bila datang masa suatu kelompok harus jatuh, ya jatuh. Nggak bisa ditunda-tunda. Kenapa? Karena dia melanggar hukum-hukum sosial yang terjadi. Nah, ayat ini jangan berhenti di situ. Lanjutkan. Pada ayat ke-35-nya apa bunyi? Ya bani Adam, imma ya'tiyannakum rusulun minkum yaqussuna 'alaikum ayati faman ittaqa wa aslaha fala khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Bapak, Ibu, saya ajak melihatnya. Kok tadi Quran bicara tiap umat, ya katakanlah setiap bangsa itu memiliki batas. Ada nanti dia mengalami kehancuran. Dan ketika kehancurannya sudah ada, katakanlah ditunda-tunda. Tiba-tiba dia bicara, ya bani Adam, hai anak Adam, berarti seluruhnya kan. Imma ya'tiyannakum rusulun minkum. Aku sudah mendatangkan kan kepada kamu semua rasul-rasul. Apa di antara tugas rasul itu? Yaqussuna 'alaikum ayati. Dia bercerita, dia menerangkan tentang ayat-ayatku. Faman ittaqa wa aslaha. Nah, di sini kuncinya. Faman ittaqa wa aslaha. Siapa di antara bangsa-bangsa umat itu yang selalu bertakwa, wa aslaha, dan selalu berbuat kebaikan, fala khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Berarti ada jatuhnya, Pak. Ada perlu takut dia, ada perlu bersedih dia. Dia akan tegak menjadi umat. Sekarang saya lihat jatuh bangun umat-umat bangsa-bangsa yang ada di muka bumi sekarang. Ada yang nggak yang bisa bertahan? Di zaman modern ada kita bicara Uni Soviet hancur, Yugoslavia hancur. Yang ada ini diramalkan Amerika bisa hancur, kita pun bisa hancur. Umat Islam juga bisa hancur karena dia tidak memenuhi syarat. Wa man ittaqa wa aslaha. Ini persoalannya. Nah, kalau umat ingin menerangkan sedikit, boleh mengajak berpikir apa yang dimaksud dengan man ittaqa, apa yang dimaksud aslaha. Belum melihat di dua dimensi, Pak. Man ittaqa berkaitan dengan soal ketuhanan, wa aslaha berkaitan dengan hukum sosial. Ini paling sering lah ulun sampaikan. Itu loh surah wal asri lah. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat. Kan gitu. Dijadikan oleh Al-Quran, kita ini tidak akan sengsara. Kita ini akan bahagia. Syaratnya dua, iman dan amal saleh. Tapi persoalannya Bapak, Ibu dan saudara-saudara, soal iman itu soal ketakwaan dalam hati kita. Amal saleh kan nanti dulu. Kita harus sepakat. Apa ini maksudnya amal saleh? Apa ini maksud aslaha di sini? Muhammad Abdul mengatakan, aslaha itu adalah tindakan-tindakan, perbuatan-perbuatan dalam kehidupan yang membawa kepada kebaikan bagi diri sendiri ataupun bagi orang lain dan bagi masyarakat. Itu namanya amal saleh. Mohon maaf, jangan dibatasi amal saleh berderma, sembahyang. Itu bukan amal saleh sebetulnya. Itu termasuk dari man ittaqa. Dia bertakwa. Ada pertanyaan yang menarik, Pak, Bu, bisakah kita melakukan amal saleh kalau ada ilmu? Quran mengatakan, yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat. Iman ini baik soal ketaatan kepada Allah, di situ takwa. Tapi kalau amal saleh ini soal perbuatan-perbuatan yang ada di muka bumi yang melahirkan peradaban, yang melahirkan civilization. Syaratnya apa? Pengetahuan. Maka yang menjembatani antara iman mendorong lahirnya amal saleh itu harus ilmu. Nah, di sini sebuah umat, saya khawatir kalau ada paham ini, ada paham inilah surah Al-A'raf ayat 34 ini ngomong kosong untuk ngaku. Mari kita umat Islam maju, mari kita berkembang. Kalau ada dipenuhi persyaratannya. Saya termasuk orang yang suka terus terang kalau ngomong, tapi dasarnya Quran.
Gak usah kita bangga tepuk dada, kita umat yang hebat. Gak usah kalau ini belum dipenuhi. Pamarin taqwa asmaha di Quran, fala khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Nah, jadi Bapak Ibu dan saudara-saudara, kalau kita mau maju, kalau kita mau berkembang, ada dukungan, nilai-nilai, ada wawasan keagamaan, ada kebaikan-kebaikan di situ yang dimunculkan bagi kita kalau kita mengaku sebagai umat. Nah, menarik lagi gitu ya, di dalam Al-Quran kata-kata umat itu ada yang agak aneh ya. Ketika dia bicara tentang Ibrahim, dia mengatakan begini, inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillahi habibah. Itu dalam surat An-Nahl ayat 120. Ternyata makna imaman qanitan itu sangat jelas. Umatan qanitan itu sangat jelas. Yang dimaksud adalah umat yang terpimpin. Umat yang terpimpin itu pemimpinnya siapa? Ibrahim. Nah, di sini inna Ibrahim kana ummatan qanitan. Ibrahim itu adalah pemimpin umat qanitan yang tunduk patuh kepada Allah, hanifah. Saya ingin berhenti dulu di sini. Kalau begitu umat itu akan tegak, akan tumbuh, akan berkembang dengan baik kalau dia punya pemimpin yang qanitan. Nah, ini kan dia bilang, kita sudah ketemu nggak pemimpin yang benar? Makanya saya juga sering-sering ditolong bicara, hati-hati 2024 enggak. Ngasih umat Islam kemana? Kalau ada serius kita mencari imaman qanitan itu. Jadi telah ya memilih pemimpin ini, lihat skenario Tuhan ketika memimpin ibadah mengangkat Ibrahim. Coba sampai baca surah Al-Baqarah 124. Wa idzqala Ibrahim rabbuhu bikalimatin. Ketika Tuhan menguji Ibrahim itu dengan beberapa kali perintah-perintah, fa'atammahunna, dia tunaikan dengan baik. Qala inni ja'iluka lin-nasi imama. Kalau begitu ya Tuhan, engkau pantas ya Ibrahim diangkat jadi pemimpin. Jadi kalau kita menjadi pemimpin harus tahu track recordnya, rekam jejaknya. Jangan ujung-ujung tampil minta dipilih, memilih entah tahu apa. Kenapa Allah mengangkat Ibrahim sebagai pemimpin? Karena dia teruji. Coba lihat, berhadapan dengan Namrud, sanggup dia. Berhadapan dengan Fir'aun di Palestina, sanggup dia. Berpisah dengan anak istri, lu bisa adalah si anak sebenarnya Hajar Ismail diadab di Mekah, Sidin di Palestina, sanggup. Paling akhir itu sembelih putra Ismail, sanggup Sidin. Ujar Tuhan, ini orang nasib dan sebagai pemimpin. Gitu pelajaran yang kita ambil dari surah Al-Baqarah 124. Jadi jangan ujung-ujung orang yang jadi pemimpin tapi tidak jelas track recordnya atau jejaknya. Umat begitu. Kalau kita mengaku sebagai umat, hati-hati memilih pemimpin itu. Oke, Bapak Ibu dan Saudara, karena waktu terbatas, saya akan lanjut dulu. Kalau umat itu disyaratkan oleh Al-Quran harus menitaqal wa aslahat, batinnya kuat, rohaninya kuat, hubungan dengan Tuhannya kuat, atau katakanlah hablum minallahnya kuat, hubungan vertikalnya dengan Allah kuat. Syarat yang kedua adalah wa aslahat. Dia juga harus mampu hablum minannasnya, hubungan kepada sesama manusia, hubungan sosialnya harus jelas. Nah, sekarang adakah ini contoh tentang bagaimana Islam mengetengahkan pembinaan sebuah umat? Saya bilang ada. Siapa contohnya? Ya Nabi kita Muhammad SAW. Ya, Nabi kita Muhammad SAW. Praktek Nabi memimpin sebuah umat. Kapan itu? Di Madinah. Ketika Nabi memproklamirkan negara Madinah. Coba lihat. Sebelum hijrah, kota itu namanya Yasrib. Yasrib itu artinya kota yang berpenyakit. Kenapa disebut kota berpenyakit? Penduduknya bertengkar terus. Satu suku dengan bangsa yang lain ada rukun. Nabi pindah.
datang, dia rubah namanya menjadi Madinah. Madinah itu secara bahasa artinya kota. Tapi makna di balik kota itu apa? Nabi ingin membangun Madaniyah. Madaniyah itu bahasa Inggrisnya civility, bahasa kita peradaban. Jadi masyarakat umatnya ingin dibangun oleh Nabi di Madinah adalah masyarakat yang memiliki peradaban. Apa ciri masyarakat berperadaban itu? Teratur, tahu hukum. Lawannya masyarakat badawah, masyarakat barbar. Itu lawannya dari masyarakat Madinah. Maka terkenal kan contoh negara yang dipimpin oleh Nabi itu adalah civil society dalam bahasa sekarang itu, masyarakat yang berperadaban. Nah, Nabi memimpin itu luar biasa. Pertimbangan antara aspek sosial dan aspek agama sangat kuat. Baca aja Piagam Madinah 48 pasal itu luar biasa ya. Nah, ini yang saya masukkan contoh sebuah umat yang memiliki aturan-aturan, memiliki tujuan-tujuan, dan ada pemimpinnya, dan pemimpinnya menggerakkan orang itu ke arah kebaikan-kebaikan. Secara spesifik sebagai contoh, Piagam Madinah itu isinya 48 pasal, tapi intinya satu: pernyataan pembentukan sebuah umat. Itu. Nah, itu ada yang disebutkan dengan di dalam surah Al-Mu'minun ayat 52. Inna hadhihi ummatukum ummatun wahidah wa ana rabbukum fattaqun, kata Quran. Muhammad, kamu bentuk masyarakat di Madinah itu dengan sebutan ummatukum ummatan wahidah, umat yang satu, dan akulah Tuhanmu, dan kamu harus tunduk kepadaku. Menerapkan prinsip ini di dalam Piagam Madinah itu minimal saya ingin menyebutkan ada 5 hal. Satu, kesatuan ketuhanan, unity of God. Apa itu? Diajarkan tentang prinsip tauhid. Yang kedua, kesatuan penciptaan, unity of creation, pengakuan bahwa alam semesta ini diciptakan oleh satu zat, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, the unity of mankind, kesatuan kemanusiaan. Makanya Nabi mengatakan la fadla li arabiyyin ala ajamiyyin illa bittaqwa. Orang Arab yang tidak ada kelebihannya dibandingkan dengan orang lain. Bukan karena hidungnya, bukan karena kulitnya, bukan karena bajunya, tidak ada itu. Kalau ada satu bangsa, satu suku yang mengaku hebat, boleh, tapi kehebatan itu ada pada ketakwaan. La fadla li arabiyyin ala ajamiyyin illa bittaqwa. Dalam surah Al-Hujurat ayat 13, inna akramakum indallahi atqakum. Prinsip itu dijalankan oleh Nabi ketika di Madinah. Yang keempat, the unity of the purpose of life, kesatuan tujuan hidup yang benar, Nabi arahkan. Walaupun beragam orang di Madinah, Islam mayoritas, ada Yahudi, ada Kristen, tapi diarahkan tujuan hidup Anda harus benar sesuai dengan kitab suci Anda masing-masing. Dan yang terakhir adalah kesatuan, the guidance of life, kesatuan tuntunan kehidupan, semuanya bermuara dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah ini Pak, luar biasa, ini berjalan semuanya dipimpin oleh Nabi. Saya mengatakan itu contoh umat yang terbaik yang dipimpin oleh Nabi itu. Nah, lalu persoalannya bagaimana kira-kira metode cara kita untuk mencapai tujuan itu? Ini beberapa ayat yang saya kemukakan ini, dia kadang-kadang bicara metode, dia kadang-kadang bicara tentang label. Ambil misalnya Ali Imran ayat 110. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Labelnya orang Islam harus menjadi umat yang terbaik, jadi contoh. Ali Imran 104 perintah wal takum minkum ummatun. Jadilah engkau sebuah umat. Baru metodenya. Apa metode yang terbanyak di dalam perintah-perintah membentuk umat itu? Ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Itu dua itu paling banyak. Ayat ini yang saya kira cukup banyak dibahas oleh seorang tokoh Muhammadiyah yang sudah meninggal, Profesor Dr. Kunto Wijoyo, ahli sejarah, sastrawan. Dia sangat terobsesi dengan ayat ini.
Pak Kunto, yang kaya baik menjadikan kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas. Perintah pertama adalah ta'muruna bil ma'ruf. Perintah kedua, wa tanhauna 'anil munkar. Perintah ketiga, wa tu'minuna billah. Lalu dia dengan bahasa yang luar biasa dia katakan, al-amru bil ma'ruf itu adalah humanisasi. Bagaimana kita memperlakukan manusia sebagai manusia? Bagaimana kita membebaskan manusia dari penindasan? Bagaimana kita membebaskan manusia dari kebodohan? Itu namanya ta'muruna bil ma'ruf. Wa tanhauna 'anil munkar. Beli labor. Itu namanya liberalisasi. Apa yang dimaksud? Yang salah sangka dulu. Ini kadang-kadang kita mendengar kata liberal itu lalu liberal aja. Yang dimaksud oleh Kunto Wijoyo, liberalisasi itu adalah upaya kita untuk melakukan pembebasan umat dari keterpurukan. Dia miskin, dia bodoh, dia tidak berdaya. Dengan yang hawa anil munkar itu dibebaskan. Karena kata beliau, kemungkaran itulah yang membuat dia dekat dengan neraka. Anda harus membebaskan, kita harus membebaskan. Nah yang terakhir adalah wa tu'minuna billah. Wa tu'minuna billah itu beliau katakan begini. Itu yang disebut dengan transendensi. Kenapa itu penting kata beliau? Begini, orang itu banyak hadiah. Wah ini mengaku-ngaku baik. Ini demi umat, ini demi bangsa, ini demi ini, menggunakan label agama. Tapi ujungnya kepentingan seorang dua. Makanya transendensi itu diartikan lillahi ta'ala. Kalau begawi untuk umat, begawi untuk siapapun, lillahi ta'ala. Kita sekarang banyak mendengar. Bukan berarti kita mengatakan apa? Banyak lembaga-lembaga tertentu yang kita akan jelas mengumpulkan duit umat, ternyata menggawi itu gajinya lebih tinggi daripada yang disalurkan. Ada beberapa kali. Ini pernyataan bagi orang yang setuju menggunakan kata demi umat, demi agama, ujungnya demi seorang juga. Makanya ini kalimat ini menarik sekali. Kunto Wijoyo mengatakan syarat membina umat itu adalah humanisasi, liberalisasi, dan transendensi. Ini mengacu kepada surah Ali Imran 104 dan 110. Nah ada lagi di sini ya. Nabi kan membina umat di Madinah itu masyarakatnya majemuk Pak. Ada tunggal lah. Ada Islam sebagai mayoritas, ada Yahudi, ada Kristen. Mana itu dalilnya? Nih disebutkan dalam surah Al-Maidah ayat 66. Walau annahum aqamu Taurat wal Injil wa ma unzila ilaihim min rabbihim la akalu min fawqihim wa min tahtihim arjulihim minhum ummatan muqtasidah wa katsirun minhum sa'a ma ya'lamun. Hei kau umat-umat yang ada, aku sudah turunkan Injil kepada yang Kristen, aku sudah turunkan Taurat kepada yang Yahudi, aku sudah turunkan itu Al-Quran kepada orang Islam. Nah di sini janganlah engkau menggunakan ayat-ayat itu untuk kepentingan pribadi kamu. Lalu di sini disebutkan wa minhum ummatan muqtasidah. Harusnya mereka itu menjadi ummatan muqtasidah apa? Umat yang moderat, umat yang tahu diri. Tapi dalam ayat ini disebutkan wa minhum sa'a ma ya'lamun wa katsirun minhum sa'a ma ya'lamun. Banyak dari orang-orang itu ternyata tidak mengerti tentang keburukan-keburukan yang mereka kerjakan. Terakhir saya ditujukan satu ayat yang menarik sekali, dan ini dilabelkan kepada Nabi, yaitu surah Al-Baqarah ayat 148. Apa ayat ini bunyi? Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada'a 'alan nas wa yakunu rasul 'alaikum syahida. Hendaklah engkau menjadi umat wasata. Kalau diterjemahkan boleh, tapi orang kadang-kadang ada suka. Umatnya moderat. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada'a 'alan nas, supaya engkau bisa menjadi contoh bagi orang lain. Wa kana rasul 'alaikum syahida, dan Rasulullah sudah mencontohkan itu. Apa makna ayat ini? Orang Islam itu diminta menjadi umatan wasata, umat pertengahan. Kenapa dia bicara pertengahan? Ada beberapa tafsir di sini. Dikatakan orang Islam itu umat di tengah-tengah antara apa? Antara Yahudi dan Kristen. Itu dulu terjemahan yang paling banyak itu. Yahudi terkenal umat yang sangat ketat kepada hukum. Mata dibalas dengan mata, telinga dibalas dengan telinga, itu Taurat Pak. Gitu kan?
Kisas itu ada pada hukum Taurat sebetulnya sumbernya. Kristen itu ajaran kasih. Kalau engkau dipukul pipi kirimu, berikan pipi kananmu. Ajaran kasih kan. Islam di mana? Islam itu jangan kayak itu. Ada juga seperti Taurat, ada juga seperti Injil. Di tengah itu namanya Shiratal Mustaqim. Alladzina amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Al-maghdubi Yahudi, ad-dallin Kristen gitu. Dalam terjemahan tafsir-tafsir yang ada. Nah, umat masyarakat itu di tengah. Moderat dia, tidak keras, tapi juga tidak kasih terus. Saya ingin mengatakan, prinsip norma Islam itu adalah adil dan kasih sayang. Itu. Bisa kita menjalankan ini. Nah, itulah. Nah, kalau ini bisa terjadi, itulah masyarakat yang kita inginkan, dan itulah umat kira-kira. Ini hanya beberapa contoh ayat-ayat yang saya ambil untuk menunjukkan, oh ternyata tadi ada berapa? 52 ayat yang menggunakan kata tunggal ummatun, tapi ada 12 ayat yang menggunakan kata umamun. Ternyata di dalamnya banyak prinsip-prinsip dasar yang harus kita lakukan. Intinya begini, saya ambillah kesimpulan dari Ari Syariati, bahwa kalau kita ingin menyatakan diri sebagai umat sekarang ini, katakanlah umat Islam, satu, kita harus memiliki tujuan. Jangan ada jelas kemana jalan arahnya. Dua, kita harus ada gerakan. Gerakan tabarnya, usaha untuk mencapainya. Dan yang ketiga, harus ada keteguhan hati, kesadaran hati. Itu kira-kira syarat sebuah umat itu, ke arahnya ke sana. Nah kemudian ayat-ayat yang lain, terutama tadi yang saya sebutkan surah Al-A'raf ayat 34, bahwa Quran bicara jatuh bangunnya masyarakat, bangsa, umat yang ada di muka bumi ini sebagaimana yang diceritakan oleh para nabi. Kuncinya dua ini. Apa itu? Maman taqwa aslah. Bila mereka bertakwa kepada Allah dan mereka berbuat saleh, dia selamat. Takwa kepada Allah, hablum minallah. Amal saleh, hablum minannas. Nah, kayak apa atur ini? Ini mungkin sedikit, ini baru menurut saya baru mengantar. Baru mengantar. Kalau kita mau mendalami, itu saya sering mengatakan, saya sering menyebut harus ada extension course. Extension course itu adalah kursus membahas umat ini bisa 5-6 kali. Karena kita harus menggali apa yang dimaksud ayat ini. Kenapa ayat itu turun? Apa asbab nuzulnya? Apa yang dia maksud? Dengan demikian saya ingin terakhir, umat Islam itu jangan kosong dari sound. Jangan kosong dari word of view. Jangan kosong dari cara pandang dalam melihat masalah, tapi menggunakan Al-Quran cara pandangnya. Kalau kita ingin menyelesaikan sesuatu, tanya Quran gimana cara? Nah disinilah perlunya metode membahas Quran secara tematik. Kita kumpulkan ayat ini mengandung satu tema, baru kita bicara apa. Saya kira ini yang perlu sampaikan sebagai adalah pengembangan cara pandang kita untuk melihat persoalan umat ini ada semudah penyelesaiannya membalik tangan. Apalagi Anda berpikir, mari kita setback ke belakang. Oh enggak, menurut saya. Kalau dari sisi pengembangan agama, oke. Tapi dari sisi ilmu sosial, ada kawan. Karena ilmu sosial itu berkembang, Pak. Perbuatan masyarakat, persoalan politik, persoalan ekonomi, ilmu sosial ya. Ada kawan kita hanya sekedar kiblat ke belakang gitu. Kita Nabi sendiri mengatakan, antum a'lamu bidukri dunia. Soal-soal keduniaan ini kan kembangkan sendiri kita Nabi. Tapi soal-soal yang bersifat kewahyuan, ibadah, kan berbicara pada aku. Gitu loh soalannya. Jadi jangan sampai seperti Profesor Ahmad Guru mengatakan di SMS orang ada kawan menikahkan. Bila menyemes nyapol di net. Kawan mananya gitu. Nah itu hanya ibadat ibadat bahasa yang menggambarkan inilah umat Islam yang kadang pernah keluar dari kubangan yang kenapa? Dia kadang mampu merumuskan dirinya itu siapa? Itu aku ini umat kadang punya gerakan kadang, punya cita-cita kadang, punya kesadaran enggak? Itu. Saya kira demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf.
Atas yang kurang-kurang, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.